Halo, saya Vita, Mindset Trainer. Kamu kaya raya. Keberlimpahan, kemakmuran, kebahagiaan, kesuksesan, keajaiban mengaliri kita dan semua manusia. Semangat! Di video kali ini saya akan membacakan buku Hati yang Bijaksana karya Alan Cohen yang diterbitkan oleh penerbit Interaksara. Sebelumnya, buat kamu yang ingin meningkatkan kualitas diri, saya membuka layanan berbayar kelas-kelas WhatsApp tentang personal growth, law of attraction, dan juga komunitas LOA. Audiobook ini dibacakan oleh saya, Vita, Mindset Trainer. Ciptakan sebuah karya besar. Seorang ibu mengajak anak lelakinya yang masih kecil ke sebuah konser seorang pianis berkebangsaan Polandia bernama Paderewski untuk meningkatkan ketertarikan putranya pada les-les piano. Setelah mereka berdua duduk, sang ibu melihat sahabatnya di antara para penonton dan ia pun berjalan menyusuri deretan tempat duduk samping untuk memberi salam kepadanya. Karena ingin memanfaatkan kesempatan untuk meneliti kemegahan gedung konser itu, anak lelaki kecil itu bangkit dan akhirnya berjalan memasuki sebuah pintu dengan tanda tidak boleh masuk. Ketika lampu-lampu di gedung itu meredup dan konser baru akan dimulai, sang ibu kembali ke tempat duduknya dan mendapati anaknya sudah tidak ada di sana. Tiba-tiba layar terbelah dua dan lampu-lampu sorot terfokus pada piano Steinway yang mengesankan di atas panggung. Dengan keterkejutan luar biasa, sang ibu melihat anak lelaki kecilnya sedang duduk menghadap piano dan dengan perasaan tidak bersalah memainkan piano dengan lagu Twinkle Twinkle Little Star. Pada saat itu sang pianis besar masuk ke arena panggung, lalu dengan segera bergerak ke arah piano dan membisikkan di telinga sang anak lelaki, "Jangan berhenti, terus bermain." Lalu sambil bangkit, Paderewski mulai masuk ke irama di bagian permainan nada bass dengan menggunakan tangan kirinya. Segera setelah itu, lengan kanannya melingkari tubuh anak kecil itu dan Paderewski menambahkan sebuah irama pengiring. Secara bersama-sama, sang maestro tua dan pemain piano baru yang muda itu mengubah situasi yang tadinya bisa saja memalukan menjadi sebuah pengalaman kreatif yang indah. Dan semua penonton pun terpikat. Seringkali apa yang berjalan sangat keliru merupakan awal dari sesuatu yang berjalan sangat benar. Dan apa yang berawal sebagai sebuah kekeliruan dapat berubah menjadi suatu mujizat. Orang yang memiliki visi melihat jauh di luar batas penampilan dan dapat tumbuh dalam segala kondisi. Orang yang memiliki visi luas tidak tunduk pada kondisi. Merekalah yang menciptakan kondisi-kondisi itu. Seorang maestro sejati dapat mengubah apa saja menjadi sebuah karya besar. Orang-orang yang belum berpengalaman, yang jujur, akan tetap terbuka pada kemungkinan-kemungkinan di luar hal-hal yang sudah dikenalnya dan akan membiarkan kebaikan mereka menemukan mereka daripada berusaha untuk mendapatkan kebaikan itu dari kehidupan. Banyak penemuan-penemuan penting dan ilmu kedokteran ditemukan secara kebetulan. Sementara banyak peneliti berupaya keras untuk mengembangkan sesuatu, tapi akhirnya tidak menemukan apa-apa. Anda tidak dapat melepaskan diri dari hal-hal negatif dengan pemaksaan, penentangan, atau penolakan. Tapi sebaliknya, temukanlah suatu cara untuk mengubah hal-hal negatif itu menjadi hal-hal positif. Ambillah bahan mentah yang ada di hadapan Anda dan angkat kualitasnya ke potensinya yang tertinggi. Bertindaklah sebagaimana dianjurkan oleh William Blake ketika dia menulis, untuk melihat sebuah dunia dalam satu butiran pasir dan surga dalam sebuah bunga liar, genggamlah ketakterbatasan dalam telapak tangan Anda dan keabadian dalam 1 jam. Jika Anda dihadapkan pada situasi yang menyulitkan, mundurlah ke belakang dan lihat kalau ada sesuatu yang dapat Anda ciptakan dari situasi itu. Anda lebih besar dari kejadian apapun yang Anda jumpai. Ada suatu cara yang dengannya Anda dapat membuat kejadian itu bekerja
untuk kepentingan Anda. Dari sudut pandang sang anak dalam cerita ini, kita menemukan sebuah pelajaran yang hebat, yaitu pesan Petrevsky, jangan berhenti, terus bermain, mengajarkan kepada kita agar tidak pernah menyerah. Bahkan jika kemampuan Anda sangat sederhana atau canggung, jika Anda bertahan, maka Anda akhirnya akan tergabung dalam sebuah simfoni besar. Upaya-upaya Anda akan dipertemukan dengan kasih sayang Tuhan, dan bersama kasih-Nya, Anda akan menciptakan sebuah karya besar. Dampak yang bertahan lama. Sebutkan 2 nama pemenang medali emas di Olimpiade tahun 2000. Sebutkan nama 2 guru yang memberikan sebuah dampak penting bagi kehidupan Anda. Sebutkan 4 nama pengarang, penyair, atau pemusik yang telah menulis sesuatu yang sangat Anda sukai. Sebutkan 1 nama yang mengajarkan kepada Anda tentang nilai-nilai kedisiplinan atau sikap teguh pendirian. Sebutkan 1 nama yang akan ada di samping Anda pada masa-masa tersulit Anda. Kelompok manakah yang memiliki dampak paling lama bagi kehidupan Anda? Sementara di satu pihak, banyak orang menerima sanjungan publik, lebih banyak lagi orang yang membawakan hadiah-hadiah tak ternilai dalam dunia persahabatan, kekeluargaan, dan bimbingan yang jauh dari hingar-bingar sanjungan. Kita bisa saja menghargai mereka-mereka yang mengesankan halayak, tetapi untuk jangka panjang, mereka-mereka yang mempengaruhi kehidupan pribadi kitalah yang menciptakan perubahan yang lebih besar dalam takdir kita. Kehidupan keseharian kita sangat dipenuhi oleh orang-orang berjasa yang seringkali tidak mendapatkan perhatian. Merekalah orang-orang yang benar-benar membantu sesama dikala mereka bisa. Mungkin Anda tidak membaca tulisan tentang mereka di surat kabar, dan mungkin juga mereka pun tidak menerima penghargaan bergengsi. Tetapi mereka tetap bersinar bagaikan berlian yang langka. Mereka menghadirkan keindahan dan kenyamanan bagi setiap orang yang mereka sentuh dengan cara mengubah dunia dari dalam. Ganjaran mereka yang sesungguhnya bukanlah uang atau kejayaan, tetapi kepuasan pribadi, karena mereka tahu bahwa mereka memberikan apa yang mereka punya dengan cara-cara yang diperlukan. Buanglah ambisi pribadi untuk memperoleh pengakuan publik dan semata-mata lakukanlah aktivitas Anda, karena memang hanya dengan melakukannya Anda merasa nyaman dalam diri Anda. Jikapun dunia bertepuk tangan untuk Anda, hal itu hanya merupakan penyempurna pengalaman Anda yang sangat bagus tadi. Namun demikian, tanpa peduli pada respons di luar diri Anda, dunia dalam diri Anda akan memancarkan cahaya yang langka dan suci bersama-sama dengan kehidupan orang-orang yang Anda berkati. Sebuah kisah mengenai Thomas Edison, berjudul "Di Mana Kebijaksanaan Berada". Ketika sang penemu besar Thomas Edison merasa terhambat oleh suatu halangan, di tengah-tengah sebuah eksperimen yang sulit, ia menggunakan sebuah metode unik untuk mendapatkan jawaban yang diinginkannya. Dia membaringkan dirinya di atas sebuah sofa sambil menggenggam sebuah batu, lalu dia tidur sejenak. Ketika tertidur, dia masuk ke pikiran bawah sadarnya yang ia ketahui sebagai sumber tiada hentinya bagi gagasan-gagasan terbaiknya dan sebagai sebuah gerbang bagi kecerdasan yang tak terbatas. Setelah tubuhnya menjadi rileks, Edison secara serta-merta melonggarkan genggamannya pada batu tadi yang selanjutnya jatuh ke lantai dan mengeluarkan suara keras sehingga membangunkannya dari tidur singkatnya itu. Pada saat itu, Edison masih ingat dengan jelas gagasan yang ia gali dalam tidurnya tadi, maka ia pun segera menuangkan gagasan tersebut dalam tulisan. Itulah rahasianya. Thomas Edison menghasilkan lebih dari 1.000 hak paten, termasuk hak paten untuk lampu pijar, alat perekam suara, baterai alkalin, dan gambar bergerak.
Ada satu tempat dalam diri Anda yang sudah mengetahui jawaban-jawaban yang Anda cari. Di bawah dan di luar permukaan diri Anda, atau alam akal berpikir Anda, adalah alam kesadaran tinggi Anda yang selalu berkomunikasi secara langsung dengan Tuhan. Kesadaran itu adalah buah pikiran yang mengekspresikan diri melalui Anda. Anda memiliki akses yang mudah untuk mencapai kecerdasan dalam diri Anda. Cukup alihkan pusat perhatian Anda dari bisikan mental Anda, maka pengetahuan dalam diri Anda akan muncul. Anda dapat memperolehnya dari banyak gerbang yang berbeda. Salah satunya adalah melalui relaksasi yang mendalam. Satu aktivitas tidur yang berkualitas baik di malam hari atau tidur singkat yang berkualitas akan menyingkirkan kerikil-kerikil yang mengaburkan dan memungkinkan adanya pemahaman murni untuk memancarkan sinarnya ke depan. Meditasi juga dapat membuka suatu jalur ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Banyak orang juga mengakses intuisi mereka melalui musik, seni tarian, tulisan kreatif, atau melalui suatu hobi yang sangat mengasihkan. Sementara yang lainnya mengakses intuisi mereka melalui latihan fisik yang menguras tenaga seperti berlari, latihan beban, atau olahraga. Yoga, tai chi, dan seni bela diri memberi jalur tambahan untuk menuju ke tujuan yang sama. Namun sebagian orang lainnya mengetahui bahwa kontak mereka melalui alam memungkinkan bagi Tuhan bicara kepada mereka melalui keindahan penciptaan yang mendasar. Apapun cara yang Anda pilih, kebijaksanaan ada dan menunggu Anda setiap saat. Akal pikiran bisa saja membantu, tapi mudah berubah dan seringkali tidak jernih. Pengetahuan sejati ada dalam diri Anda. Ketika Anda minta pengetahuan itu untuk tampil ke depan, ia akan dengan senang memberikan kepada Anda jawaban yang Anda cari. Kisah tentang biarawati dengan judul Bisa Jadi Siapa Saja. Pada suatu malam, seorang asing yang misterius muncul di depan pintu sebuah biara yang sudah usang. Sebuah biara yang dihuni oleh setengah lusin biarawan tua yang saat itu sudah kehausan secara spiritual. Ketika para biarawan itu menyambut kedatangan sang tamu, mereka memperhatikan sebuah pancaran yang tidak biasanya pada orang itu. Tanpa berkata sepatah kata pun, mereka mengantarkan dia ke ruangannya. Pada pagi hari berikutnya, para biarawan duduk bersama-sama dengan tamu mereka pada waktu sarapan pagi. Mereka begitu ingin mendengarkan kata-kata bijaknya. "Semalam saya bermimpi," katanya. "Diberitahukan kepada saya bahwa salah satu dari kalian adalah orang kudus." Para biarawan itu tercengang dan dalam keadaan bingung, mereka saling berpandangan satu sama lain. "Siapakah orang itu?" tanya salah seorang di antara mereka. "Itu adalah suatu hal yang tidak bisa saya beritahukan kepada Anda," jawab orang asing itu. "Anda sendirilah yang harus mengungkapkan hal itu." Lalu sama misteriusnya ketika ia datang, orang itu pun berangkat pergi. Selama berminggu-minggu dan berbulan-bulan selanjutnya, para biarawan tersebut saling menjajaki satu sama lainnya dan masing-masing saling menatap mata rekannya lebih dalam. Mereka memperlakukan satu sama lain seolah-olah salah satu di antara mereka itu adalah seorang kudus. Lalu, sesuatu yang luar biasa mulai terjadi. Untuk pertama kalinya setelah selama bertahun-tahun, rasa senang dan apresiasi mulai mengisi ruangan-ruangan di biara tersebut. Sebuah perasaan akan penantian yang kuat menjadi semangat dari doa-doa yang dipanjatkan oleh para biarawan ketika bersantap dan juga dalam percakapan mereka sehari-hari. Akibatnya, orang-orang yang mengunjungi biara itu merasa lebih bahagia dan jumlah pengunjung pun semakin bertambah. Hanya dalam jangka waktu beberapa tahun, biara itu hidup kembali dan ordo tersebut dilanjutkan oleh para biarawan baru yang telah mengalami pencerahan jiwa. Akhirnya semua biarawan itu meninggal dunia
tanpa pernah tahu siapa di antara mereka yang menjadi orang kudus. Tidak masalah, mereka semua telah menjadi orang kudus. Jika kita menganggap sepele teman-teman kita atau orang-orang yang kita cintai, kita boleh jadi melewatkan bakat-bakat luar biasa yang mereka bawakan kepada kita. Setiap orang yang berjalan di muka bumi adalah ciptaan Tuhan yang sempurna. Mereka-mereka yang kita hormati dan sanjung sebagai para pemimpin besar keagamaan, pemimpin intelektual atau pemimpin politik adalah mereka yang dapat melihat apa yang ada di balik kenyataan dan mampu mengeluarkan kehebatan tersembunyi pada diri orang-orang yang mereka sentuh. Jika Anda angkat pandangan Anda untuk menemukan orang yang tertinggi kualitasnya di antara mereka yang ada di sekitar Anda, maka Anda akan tinggal di sebuah dunia yang dihuni oleh makhluk-makhluk yang tercerahkan. Keyakinan-keyakinan dan harapan-harapan Anda dapat menciptakan orang-orang suci atau monster. Untuk menambah kekuatan kebaikan pada diri orang lain, perlakukanlah mereka sesuai dengan cita-cita Anda tentang menjadi apa mereka seharusnya menurut Anda. Harapkanlah hal terbaik dan Anda pun akan menemukannya. Jika Anda menawarkan kesabaran, dukungan, dan kesempatan kepada orang lain, maka mereka akan melangkah masuk ke dalam kehebatan yang mereka miliki. Jangan terpaku pada kesalahan orang-orang yang Anda jumpai, tetapi sanjunglah kehebatan mereka sebagai sebuah kenyataan. Mereka akan menjadi apa yang Anda lihat pada diri mereka, dan kehidupan Anda akan menjadi sebuah petualangan yang sangat luas dalam membangkitkan hal-hal terbaik dalam diri setiap orang yang Anda jumpai. Ketika Anda temukan kesucian dan kebaikan pada diri orang lain, Anda juga akan menemukan hal yang sama dalam diri Anda sendiri. Di sekitar peralihan abad ke-20, sebuah perusahaan pembuat sepatu mengirimkan seorang tenaga pemasarannya ke benua Afrika untuk mencoba memperluas pasar mereka. Setelah beberapa minggu di negeri asing, pemasar itu mengirimkan sebuah kawat berita ke kantor di negara asalnya sambil memberikan peringatan. Bencana, bencana. Orang-orang di sini tidak menggunakan sepatu. Segera batalkan produksi. Beberapa waktu kemudian pada tahun yang sama, seorang pemasar dari perusahaan pembuat sepatu lainnya bepergian ke wilayah yang sama, juga dengan harapan dapat meningkatkan basis pelanggan perusahaannya. Tidak lama kemudian, ia juga mengirim kawat berita ke kantor di negara asalnya. Namun yang satu ini berbunyi, peluang, peluang. Orang-orang di sini tidak memakai sepatu, segera tingkatkan produksi hingga 3 kali lipat. Setiap situasi menawarkan sebuah peluang kepada Anda jika Anda terbuka untuk mengidentifikasinya. Orang-orang yang berpikir negatif menyalahkan keterbatasan atau kegagalan mereka pada kondisi-kondisi di luar diri mereka seperti ekonomi, cuaca, bakteri, orang-orang yang tidak kompeten, politik, acara tontonan anak-anak, kebudayaan, genetika, reinkarnasi, karma, dan aspek astrologi. Sementara mereka jarang melihat ke satu tempat di mana batas-batas memang ada dan dapat dilampaui, yaitu akal mereka sendiri. Rintangan-rintangan adalah apa yang Anda lihat ketika Anda lepaskan pandangan Anda dari tujuan yang Anda kejar. Mengeluhkan tentang apa yang tidak berjalan semestinya hanya akan mengekang Anda dalam sebuah kungkungan dan menambah jarak antara kondisi di mana Anda sedang berada dengan kondisi yang ingin Anda capai. Seorang pemikir yang positif cukup lama mengenali sebuah masalah, tetapi dengan tujuan untuk menemukan pemecahannya. Keberhasilan adalah apa yang Anda raih ketika Anda tidak memberi kekuatan apapun pada kegagalan. Orang-orang yang berorientasi pada keberhasilan adalah orang-orang yang berorientasi pada pelayanan. Mereka menyadari bahwa selalu ada jalan untuk menolong orang lain,
dan para pelanggan tentu merasa senang untuk membayar barang-barang dan layanan yang akan meningkatkan kehidupan mereka. Selain itu, para pemikir dengan orientasi keberhasilan mengetahui bahwa mereka juga layak untuk mendapatkan dukungan atas kemampuan yang mereka suguhkan. Jangan pernah berhenti karena tantangan-tantangan. Setiap tantangan merupakan batasan semu yang hanya ada untuk dilampaui. Dengan pandangan dan tekad, Anda akan mampu melampauinya. Ketika Anda terbentur sebuah tembok, itu hanya berarti Anda sedang dipandu untuk menemukan sebuah pintu. Kecerdasan Anda yang kreatif akan menggambarkan bagi Anda jalur yang mengarahkan Anda kepada impian-impian Anda. Doa yang penuh kesungguhan. Seorang pengkhotbah dan seorang supir taksi tiba di depan pintu gerbang surga pada saat yang bersamaan. Setelah menanyai keduanya, malaikat penjaga surga pun membukakan pintu gerbang tersebut dan mempersilakan si supir taksi untuk masuk ke surga lebih dahulu. Kemudian ia minta si pengkhotbah untuk duduk dan menunggu pertimbangan selanjutnya. Sang pengkhotbah menjadi sangat marah. Bagaimana bisa kamu mempersilakan orang itu masuk ke surga lebih dahulu dari saya, keluhnya. Saya berkhotbah setiap hari Minggu selama lebih dari 50 tahun. Yang dilakukan orang tadi hanya menyupir taksi di sekeliling kota. Itu benar, jawab sang malaikat. Ketika Anda berkhotbah, orang-orang tidur. Tetapi ketika supir ini menyetir, orang-orang memanjatkan doa. Pertumbuhan spiritual sedikit berhubungan dengan kata-kata, tetapi sebaliknya sangat berhubungan dengan pengalaman. Kita dapat saling mengalihkan perhatian dan juga diri kita sendiri dengan kata-kata lalu berlindung di balik kata-kata itu. Namun demikian, pengalaman hidup mengalir jauh lebih dalam dan tetap bersama kita untuk jangka waktu yang lebih lama. Doa yang sejati bukanlah masalah membacakan sebuah tulisan, tetapi sebuah niat dalam hati. Anda dapat saja mengucapkan semua kata-kata yang tepat, tetapi jika pemikiran Anda melayang kemana-mana atau jika niat Anda lemah, maka Anda hanya akan mendapatkan hasil yang sedikit. Sebaliknya, jika Anda memohon pertolongan dengan keikhlasan, keinginan, dan keyakinan, maka Anda dapat mengatakan sedikit kata-kata atau tidak sama sekali, dan permohonan Anda akan dijawab secara utuh. Pengalaman-pengalaman yang mengerikan atau menantang menggerakkan kita untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan mendalam yang akan meminta jawaban-jawaban yang benar. Pertanyaan-pertanyaan itu akan menyebabkan kita mengevaluasi bagaimana cara kita hidup dan mengingatkan kita akan kesucian kehidupan, hubungan, dan jiwa kita. Segera setelah itu, kita akan lebih menghargai orang daripada benda, dan kita mulai lebih sedikit melakukan manipulasi dan lebih banyak menghargai. Mereka-mereka yang sudah hampir mendekati kematian memiliki rasa penghargaan yang lebih besar terhadap kehidupan dan lebih banyak membuat pilihan-pilihan yang sebenarnya. Sertakanlah seluruh hati Anda dalam doa-doa Anda. Dan ketika Anda tidak sedang berdoa, sertakan seluruh hati Anda dalam kehidupan Anda. Akhirnya, seluruh kehidupan Anda akan menjadi sebuah doa. Sebuah puisi karya Anatole France berjudul Hanya Cinta. Saling mengasihilah kini pada malam dan siang hari, pada musim dingin dan musim panas. Anda berada di dunia untuk hal itu, dan selain hal itu adalah segala sesuatu yang tidak penting, ilusi dan kesia-siaan. Hanya ada satu ilmu pengetahuan, yaitu kasih. Satu kekayaan, yaitu kasih. Hanya satu kebijaksanaan, yaitu kasih. Saling mengasihi adalah semua hakikat hukum dan ajaran para nabi. Kehidupan Anda cukup berharga sampai pada tingkatan yang Anda cintai.
Kasih sejati meluas jauh di luar batas romansa. Kasih sejati meliputi kasih pada kehidupan, sikap menghargai setiap hari baru, rasa senang untuk berhubungan dengan rekan-rekan tercinta, menghargai segala berkat yang ada di hadapan Anda, mengungkapkan kemampuan unik Anda, menikmati setiap saat, dan masih banyak lagi. Jika Anda ingin menemukan makna yang lebih kaya dan tujuan dari hidup Anda, maka teruslah mengasihi. Anda tidak akan membutuhkan garis-garis panduan dari sumber-sumber di luar diri Anda, karena kasih akan memberikan kepada Anda semua arah yang Anda butuhkan. Jawaban-jawaban akan terungkap dengan sendirinya melalui cara dan waktu yang tepat. Anda akan menemukan keajaiban dan kesempurnaan dalam hal-hal kecil yang Anda pernah lewatkan. Anda akan mengingat apa yang penting dan jiwa Anda akan terpenuhi. Gerbang terlebar menuju kerajaan kasih adalah sikap menghargai. Temukan hal-hal yang baik pada orang-orang dan situasi yang ada di sekeliling Anda. Daripada mengkritik atau membela hal-hal aneh dan hal-hal eksentrik yang Anda miliki, Anda lebih baik menikmatinya dan kagumi kesempurnaan alam. Berikan pengampunan ketika orang menerapkan penghakiman, dan Anda akan meninggalkan jejak pemulihan kemanapun Anda pergi. Rahasia kehidupan ini begitu sederhana. Hanyalah kasih, hanyalah cinta tanpa syarat, unconditional love. Sebuah cerita yang sangat saya sukai berjudul Seorang Pengembara. Seorang pengembara mendekati sebuah kota tua dan bertanya kepada seorang lelaki yang duduk di dekat gerbang kota, "Bagaimana keadaan di sini?" "Bagaimana keadaan tempat Anda berasal?" sang penjaga gerbang bertanya balik. "Tempat asal saya adalah tempat yang mengerikan," jawab si pengembara. "Orang-orangnya tidak bersahabat dan masing-masing siap saling mengambil keuntungan satu sama lain. Tidak ada pekerjaan dan pencemaran di sana sangat mengkhawatirkan." "Nah, itu persis apa yang akan Anda temukan di sini," jawab sang penjaga gerbang. Si pengembara tadi menggelengkan kepalanya dan meneruskan perjalanannya. Sejam kemudian, seorang lelaki mendekat ke arah penjaga gerbang dan juga bertanya, "Bagaimana keadaan di sini?" "Bagaimana keadaan tempat Anda berasal?" tanya sang penjaga gerbang lagi. "Tempat asal saya adalah tempat yang indah. Orang-orangnya ramah, pemandangannya indah, banyak makanan yang enak, dan kebudayaannya sangat beragam. Saya merasa sangat terberkati tinggal di sana." "Nah, itu persis apa yang akan Anda temukan di sini," jawab sang penjaga gerbang. Lelaki itu pun tersenyum dan berjalan melewati gerbang menuju tempat tinggalnya yang baru. Kita melihat dunia tidaklah sebagaimana adanya dunia tersebut, tetapi sebagaimana keadaan kita. Kenyataan yang Anda alami adalah kenyataan yang Anda bawa-bawa dalam pikiran Anda. Oleh karena itu, pandangan yang Anda gunakan sangat menentukan bagi takdir Anda. Segala sesuatu dari kehidupan adalah ramalan tentang masa depan yang memenuhi dirinya sendiri. Pengalaman Anda tidaklah tercipta oleh pihak dari luar diri Anda, tetapi oleh segala sikap dan keyakinan Anda. Sebagai pendamping Tuhan dalam penciptaan yang dibekali dengan kebebasan berkehendak, Anda memiliki banyak kekuatan untuk menghasilkan sebuah dunia dalam pikiran Anda dan kemudian memasukinya dalam pengalaman Anda. Jika Anda dapati diri Anda selalu mengulangi pola-pola negatif dalam hubungan-hubungan, pekerjaan, urusan keuangan, atau urusan kesehatan, Anda dapat meyakini bahwa Anda menganut keyakinan berupa pembatasan diri. Daripada Anda memaki kejadian-kejadian hanya karena kejadian itu menyakiti Anda, lebih baik menghargainya sebagai sebuah cermin dari pikiran-pikiran dalam diri Anda. Anda dapat memilih untuk berterima kasih kepada setiap orang yang muncul dalam hidup Anda, karena mereka semua bisa mengajari Anda tentang diri Anda sendiri. Janganlah bodoh dengan berpikiran bahwa apa yang mereka katakan atau lakukan itu terpisah dari pikiran Anda sendiri. Orang lain itu sebenarnya tidaklah berada di luar diri Anda. Mereka ada dalam diri Anda. Penilaian atau serangan mereka menggambarkan penilaian dan serangan Anda sendiri.
Rubahlah pikiran Anda, dan mereka juga akan berubah sesuai dengan perubahan pikiran Anda itu. Jika Anda mengalami pola-pola yang menyenangkan dalam hidup Anda, pasti Anda menganut keyakinan yang didasarkan pada mencintai dan menghargai diri. Mereka yang menghargai dan mendukung Anda mencerminkan pengetahuan Anda bahwa Anda layak untuk mendapatkan kebaikan yang Anda cari. Dunia yang Anda diami adalah dunia yang Anda ciptakan sendiri. Maka buatlah dunia itu sebagai dunia yang ingin Anda pilih. Terima kasih sudah menyimak video ini. Ada usaha, ada hasil. Saya Vita Mansyah Trainer, jiwaku mencintai jiwamu. Semangat!